Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Astra Honda Racing Team sudah mengumumkan kalau di musim 2025 nanti Fadila Arbi Aditama tidak akan lanjut lagi balap di ajang balapan Junior GP. Walaupun belum secara resmi, tetapi dari postingan Astra Honda Racing Team di media sosial mereka ya sob, yang menunjukkan foto Fadila Arbi Aditama yang sedang menjalani ronde terakhir Junior GP di Estoril, Portugal. Nah, kalau dari postingan tersebut sudah bisa admin analisa ataupun admin simpulkan bahwa untuk Fadila Arbi Aditama sudah cut untuk balapan di Eropa pada musim 2024 ini sob. Jadi penggantinya masih belum diumumkan oleh Astra Honda Racing Team, tetapi semuanya pasti sudah memprediksinya ya sob, kalau pengganti Fadila Arbi Aditama adalah Veda Ega Pratama. Dan ini sudah berulang-ulang kali admin sampaikan ya, kalau untuk pengganti Arbi di musim 2025 nanti di Junior GP adalah Veda Ega Pratama, karena secara kandidatnya memang saat ini yang bisa diorbitkan ke ajang Junior GP dari Astra Honda Racing Team adalah Veda Ega Pratama. Berarti kalau misalnya ya sob, kalau misalnya Arbi ditarik ke balapan Asia dan Veda Ega Pratama yang tetap balapan di Eropa, artinya Astra Honda Racing Team akan menurunkan hanya satu pembalap di musim 2025 nanti pada ajang balapan di Eropa, di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP. Karena sampai saat ini kalau Anda melihat ya sob, belum ada kandidat yang bisa diorbitkan oleh Astra Honda Racing Team untuk menjadi tandem ataupun menjadi pendamping Veda Ega Pratama di ajang balapan Eropa. Nah, mereka memang membina ya sob pembalap-pembalap belia, tetapi prosesnya saat ini masih di level Asia. Jadi belum bisa lah kalau menurut admin untuk diorbitkan ke tingkat Eropa. Jadi untuk musim 2025 nanti 80%, 90% lah ya sob, untuk pembalap yang akan diorbitkan oleh Astra Honda Racing Team pada ajang balapan Eropa selain dari Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob, adalah di ajang Junior GP, yaitu Veda Ega Pratama. Jadi admin sangat tidak sabar ya sob menunggu pengumuman resmi dari Astra Honda Racing Team, karena di musim 2025 nanti apabila Veda Ega Pratama diturunkan pada ajang balapan Junior GP, bisa jadi di musim 2025 nanti adalah kesempatan dari Veda Ega Pratama untuk unjuk gigi pada ajang Junior GP. Kenapa admin katakan sob di musim 2025 nanti kalau Veda diturunkan pada ajang Junior GP merupakan kesempatan untuk Veda melakukan unjuk gigi ya? Karena di musim 2024 ini Veda sudah bertarung di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan beberapa pembalap di ajang Junior GP mereka juga diikut sertakan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi Veda tentu saja sudah familiar dengan gaya bertarung pembalap-pembalap dari Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol. Dan juga sob, di musim 2025 nanti pembalap yang berada pada posisi 5 besar di ajang Junior GP, mereka ini level up ke kelas Moto3. Nah, itulah kenapa admin katakan untuk Veda Ega Pratama di musim 2025 nanti memiliki kesempatan untuk unjuk gigi di ajang balapan Junior GP. Jadi kalau melihat ya penampilan Veda Ega Pratama selama mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024, admin itu sangat optimis di musim 2025 nanti jika Veda juga diturunkan pada ajang Junior GP, Veda langsung bisa menembus persaingan di barisan depan. Ya mungkin belum bisa konsisten ya bertarung di barisan depan, karena ini di musim 2025 nanti adalah musim perdana Veda di ajang Junior GP. Ini kalau misalnya sudah resmi dari Astra Honda Racing Team mengumumkan Veda yang akan balapan di Junior GP. Jadi ini konteksnya dari video admin, kita asumsikan saja ya sob, kalau Veda sudah diumumkan oleh Astra Honda Racing Team untuk menjadi pengganti Fadila Arbi Aditama di ajang Junior GP pada musim 2025 nanti. Nah, jadi kita asumsikan Veda ini sudah resmi untuk balap di Junior GP di musim 2025 nanti. Maka untuk rival dari Veda Ega Pratama yang admin sebutkan tadi ya, adalah beberapa pembalap yang sudah Veda ketahui nih gaya bertarungnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi nantinya tidak semua pembalap yang menjadi rival Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup, terutama ya pembalap yang berada pada posisi 5 besar di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena di musim 2025 nanti pembalap tersebut akan level up ke kelas Moto3. Oleh karena itu kesempatan Veda untuk bisa melakukan unjuk gigi di ajang Junior GP ini sangat besar sob. Karena beberapa pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang bertarung di Junior GP, kalau menurut admin penampilan mereka itu seimbang lah dengan Veda Ega Pratama. Seperti Valentin Perón, kemudian Massimo Cules, Alvaro Carpe. Nah, ini pembalap yang menurut admin ya
dari segi gaya bertarung dengan Veda Ega Pratama ini sudah bisa imbang lah sob. Hanya saja mungkin Veda karena musim perdananya di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya di tahun 2024 ini, maka Veda ini sepertinya masih terlihat agak-agak segan untuk memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap dari Spanyol ataupun dari Eropa ini sob. Tetapi overall kalau admin menilainya untuk kemampuan dari pembalap Eropa dan juga Veda Ega Pratama, ini mereka mungkin admin bisa katakan 11-12 saja lah sob. Jadi apalagi Veda ya, Veda sendiri mengatakan dia sudah sangat siap untuk menghadapi musim balap di 2025 nanti. Jadi bila nanti Veda balap di ajang Junior GP, kalau melihat rivalnya yang saat ini sudah level up ke kelas Moto3, berarti ada beberapa pembalap yang menjadi rival Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang masih bertarung di ajang Junior GP. Tetapi rival Veda tersebut bukanlah pembalap yang berada di klasmen akhirnya di posisi 5 besar di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di Junior GP. Oke, kita lihat dulu ya sob, kita kilas kembali bagaimana standing di championship pada Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Siapa yang menempati posisi 10 besar pada klasmen akhirnya. Nah, untuk yang berada pada posisi pertama di musim 2024 adalah Alvaro Carpe, kemudian Brian Uriarte, di posisi ketiganya ada Valentin Perón, di posisi keempatnya Rico Salmela, di posisi kelimanya Maximo Quiles. Nah, ini 5 besar untuk pembalap di standing point Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Kemudian selanjutnya di posisi keenamnya ada pembalap dari Malaysia Hakim Danis. Seterusnya di posisi ketujuh Marco Morelli, di posisi ke-8-nya Veda Ega Pratama, di posisi ke-9-nya Ruche Modly, di posisi ke-10-nya Carter Thompson. Nah, jadi untuk Veda Ega Pratama cukup baik ya penampilannya di musim 2024 sob, karena di musim perdananya Veda sudah bisa menembus posisi 10 besar pada klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024. Jadi untuk pembalap di posisi 3 teratas ya sob di Red Bull MotoGP Rookie Cup 2024, mereka ini diorbitkan ke kelas Moto3. Tetapi untuk pembalap Brian Uriarte ya, sepertinya belum dikonfirmasi untuk musim 2025 nanti level up ke kelas Moto3. Tetapi untuk Alvaro Carpe dan juga Valentin Perón, mereka ini sudah mendapatkan tim untuk balap di Moto3 pada musim 2025 nanti. Begitu juga dengan Maximo Quiles yang berada pada posisi kelima, dia juga sudah mendapatkan tim di Moto3 pada musim 2025 nanti, dan juga Ruche Modly. Nah, semua pembalap ini yang diorbitkan dari Red Bull MotoGP Rookie Cup ke kelas Moto3, semuanya ini diorbitkan ke tim yang menggunakan motor KTM sob. Jadi admin ini agak sedikit penasaran ya. Seandainya di musim 2025 nanti, berarti kan musim kedua Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau nih Veda bisa meningkatkan prestasinya di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup, siapa tahu Veda bisa memasuki posisi 3 besar pada klasmen akhir di musim 2025 nanti. Bisa saja ya sob, Veda juga diorbitkan ke kelas Moto3. Tetapi nantinya tim yang untuk Veda Ega Pratama di musim di musim selanjutnya, apabila memang Veda diorbitkan karena prestasinya yang cukup baik di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang memasuki posisi 3 besar di klasmen akhirnya, artinya Veda akan diorbitkan ke tim yang menggunakan KTM. Jadi apakah kalau misalnya prestasi Veda ini cukup baik di Red Bull MotoGP Rookie Cup, apakah Veda akan menerima tawaran dari Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk balap di Moto3 dengan tim yang menggunakan KTM? Karena artinya Veda akan meninggalkan Honda yang sudah membina Veda selama ini dari balapan nasional hingga Veda balapan di Asia dan juga di balapan Eropa. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan, menurut admin tidak ada salahnya ya sob. Untuk saat ini memang kita mengetahui pabrikan Eropa mereka masih sangat kuat di ajang balapan MotoGP, baik dari kelas feedernya, kemudian di kelas menengahnya di Moto2 hinggalah ke kelas MotoGP-nya. Tetapi isunya ya sob, baru-baru ini untuk KTM sedang mengalami masalah finansial. Jadi bisa saja dalam beberapa tahun ke depan untuk KTM mereka ini posisinya akan seperti Honda. Kalau dari ini admin ya, kalau dari prediksi admin ya sob, jika masalah finansial ini masih berterusan dan KTM tidak bisa menyelesaikannya, tentu hal ini juga akan berdampak pada KTM di ajang balapan MotoGP, baik dari kelas feedernya sampai dengan di kelas menengah dan juga kelas MotoGP-nya. Nah, ini kalau prediksi dari admin. Namun kalau kita melihat memang saat ini untuk pabrikan Eropa masih sangat kuat di ajang balapan Moto3. Oleh karena itu beberapa pembalap
yang prestasinya memasuki posisi 5 besar hingga 10 besar di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup 2024. Mereka menerima tawaran dari Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk diorbitkan ke tim Moto3 yang menggunakan KTM. Karena untuk Massimo Coillet sendiri di musim 2024, dia itu balapan di Junior GP tetapi menggunakan motor Honda. Namun ketika dia level up ke kelas Moto3, untuk Massimo Coillet ini diorbitkan ke tim CF Moto yang menggunakan KTM, dan Massimo Coillet menerima tawaran tersebut. Tentu saja menggiurkan bagi Massimo Coillet karena peluangnya untuk level up ke kelas Moto3, kalau misalnya ia menolak kesempatan ini dari Red Bull MotoGP Rookie Cup, tentu akan menjadi sia-sia ya sob, karena walaupun dia bertahan ingin mencari tim yang menggunakan Honda, karena di di Junior GP motornya itu adalah Honda. Tentu saja untuk Massimo Coillet perjalanannya untuk sampai ke kelas MotoGP akan menjadi panjang. Tetapi bijaknya Massimo Coillet, ia akhirnya menerima tawaran dari Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk diorbitkan ke tim CF Moto Moto3 di musim 2025 nanti. Begitu juga sob dengan Valentin Perron. Nah, Valentin Perron sendiri juga di musim 2025 nanti level up ke kelas Moto3 juga akan bersama dengan tim yang menggunakan KTM. Dia itu malah lebih baik lagi ya. Valentin Perron ini dipromosikan ke tim Red Bull-nya langsung ya, yaitu Red Bull KTM Tech 3-nya. Jadi Valentin Perron ini akan bersama tim Red Bull KTM Tech 3 di musim 2025 nanti di ajang balapan Moto3. Nah, selanjutnya untuk Rico Salmela sepertinya masih belum ada sob. Rico Salmela masih belum dikonfirmasi untuk musim balap 2025 nanti pada ajang balapan Moto3. Sedangkan untuk Alvaro Carpe yang menempati posisi ke-1 di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024, tentu saja mendapatkan tim yang lebih kuat lagi di ajang balapan Moto3, karena Alvaro Carpe langsung diorbitkan ke tim Red Bull KTM di kelas Moto3 pada musim 2025 nanti sob. Nah, selanjutnya untuk pembalap lainnya seperti Ruche Modly. Nah, Ruche Modly ini walaupun dia tidak berada pada posisi 5 besar ya, Ruche Modly ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024 berada pada posisi ke-9 di klasmen akhirnya. Tetapi dia juga diorbitkan ke kelas Moto3 pada musim 2025 nanti. Untuk Ruche Modly sendiri akan bergabung dengan tim BOE Motorsport. Nah, ini tim yang menggunakan KTM juga sob. Nah, jadi tentu saja untuk pembalap-pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024 yang diorbitkan, seperti yang katakan tadi ya, diorbitkan ke Moto3, semuanya diorbitkan ke tim yang menggunakan motor KTM. Jadi ini yang membuat admin penasaran, seperti yang katakan tadi ya sob. Veda ini posisinya di klasmen akhir musim 2024 berada pada posisi ke-8, lebih baik daripada posisi Ruche Modly yang diorbitkan ke Moto3 pada musim 2025 nanti. Memang Ruche Modly sudah lebih kurang 3 tahun ya berlaga di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, jadi memang sudah wajar untuk Ruche Modly diorbitkan ke Moto3 karena prestasinya di musim-musim sebelumnya juga cukup baik. Hanya saja di musim 2024 ini Ruche Modly hanya bisa menempati posisi ke-9 di klasmen akhirnya. Tetapi untuk Veda Ega Pratama di musim perdananya malahan lebih baik, langsung bisa menempati posisi ke-8 di klasmen akhirnya. Jadi tentu saja harapan Veda untuk diorbitkan ke kelas Moto3 dari ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini ya sob, sangat terbuka lebar. Tetapi nantinya apakah Honda akan melepaskan Veda kalau memang prestasi Veda cukup baik di Red Bull MotoGP Rookie Cup? Apakah nanti kalau misalnya Veda diorbitkan ke kelas Moto3 dengan tim yang menggunakan KTM, apakah Honda akan melepaskannya? Tentu saja ini akan menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar ya sob di masa depan bagi Veda Ega Pratama. Tetapi tentu saja kita akan melihat dulu bagaimana prestasi Veda Ega Pratama di ajang Junior GP yang akan dimulai dari musim 2025 nanti dan juga beberapa musim, karena tidak mungkin ya Veda akan balapan satu musim di Junior GP. Pastinya dengan usia Veda ini masih akan balapan di Junior GP setidaknya 3 musim ya sob. Tetapi kalau memang prestasi Veda baik di 2 musim, bisa saja langsung diorbitkan ke kelas Moto3-nya. Dan kalau misalnya prestasi Veda cukup baik di kelas Junior GP, pastinya Honda Tim Asia tidak akan melepaskan Veda Ega Pratama. Nah gitu ya sob. Jadi menurut admin ini akan menjadi dilema ke depannya bila memang prestasi Veda ini baik di ataupun cukup baik lah di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP. Jadi ada 2 tim nih bisa-bisa yang akan memperebutkan Veda Ega Pratama. Jika nantinya prestasi Veda Ega Pratama cukup baik atau memasuki posisi 3 besar di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun 3 besar
dan 3 besar juga di ajang Junior GP. Nah, sangat menarik ya sob untuk kita nantikan ini bagaimana prestasi Veda ke depannya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP. Apakah nanti Veda akan beralih pabrikan ataukah masih akan tetap di pabrikan Honda yang membina Veda sejak balapan nasional apabila nantinya Veda diorbitkan untuk naik level ke kelas Moto3. Nah, nanti kita nantikan saja sob, ini tentunya masih panjang, tetapi saat ini pastinya banyak sekali spekulasi mengenai masa depan dari Veda Ega Pratama di dalam prosesnya menuju ajang balapan MotoGP, terutama ya dari kelas feedernya di kelas Moto3, kemudian nanti ke kelas menengahnya hingga nanti ke kelas MotoGP. Apabila memang Veda ini memiliki peluang yang sangat besar, potensi yang sangat besar untuk mengikuti jejak seniornya seperti Somkhet Chantra dan juga Ai Ogura yang sudah bisa menembus ajang balapan MotoGP yang memulai mimpi mereka ini dari ajang balapan Asia di Asia Talent Cup yang saat itu namanya masih Shell Advance Asia Talent Cup, tetapi kalau untuk Veda di zaman Veda sudah Asia Talent Cup karena sudah berbeda sponsor ya dari zaman Somkhet Chantra, Ai Ogura dan juga Veda Ega Pratama, tetapi tujuan mereka sama, yaitu program Road to MotoGP untuk bisa menembus level tertinggi MotoGP di kelas utamanya di kelas MotoGP. Tetapi kalau menurut admin, kalau misalnya nih Veda bisa tembus ke kelas MotoGP, dia juga harus bijak memilih tim, karena kalau misalnya Veda ini tembus sampai ke kelas MotoGP, timnya juga tidak cukup kuat, maka akan sangat disayangkan ya sob. Seperti kalau menurut admin nih, seperti Somkhet Chantra, karena belum saja Somkhet Chantra balapan di musim 2025 nanti di kelas MotoGP, sudah banyak pihak yang meragukan penampilan Somkhet Chantra di musim perdananya dengan Honda LCR, karena untuk saat ini Honda seperti yang kita ketahui posisi mereka masih belum cukup baik di kelas MotoGP. Mereka masih kalah dari pabrikan Jepang lainnya dari Yamaha, dan lebih lagi mereka kalah dengan pabrikan Eropa seperti KTM, Aprilia, apalagi dengan Ducati sob. Jadi untuk Somkhet Chantra banyak yang memprediksi di musim 2025 nanti dia akan sulit atau kesulitan di kelas MotoGP. Sedangkan untuk Ai Ogura, dari beberapa pengamat MotoGP yang mengatakan untuk Ai Ogura bisa menjadi pembalap yang cukup sukses, atau pembalap Asia yang cukup sukses sebagai pembalap rookie di musim 2025 nanti, karena saingannya adalah Fermin Aldeguer yang menggunakan KTM, sedangkan untuk Fermin Aldeguer yang menggunakan Ducati, kok KTM ya. Saingannya Fermin Aldeguer yang menggunakan Ducati, sedangkan Somkhet Chantra menggunakan Aprilia. Tetapi apabila Somkhet Chantra bukan Somkhet Chantra, Ai Ogura, ini kenapa lidah belit-belit ya. Maksudnya Ai Ogura yang menggunakan Aprilia di musim 2025 nanti tentu saja akan bisa memberikan perlawanan kepada Fermin Aldeguer untuk memperebutkan posisi Rookie of the Year pada musim 2025 nanti sob. Jadi menurut admin itulah untuk Veda Ega Pratama ya. Seandainya nanti jalannya ini mulus hingga sampai menuju ke MotoGP, pastinya Veda ini harus bijak. Jadi bukan Vedanya aja, tetapi pihak di belakang Vedanya juga sob, mereka juga harus bijak. Jangan sampai mereka mengarahkan Veda ke arah yang salah, ke tim yang salah, sehingga nantinya bakat dan skill Veda ini terbuang sia-sia, menjadi blunder untuk Veda. Dan kalau untuk level lainnya ada Aldi Satya Mahendra sebenarnya sob, tetapi berbeda eventnya, karena untuk Aldi Satya Mahendra di Superbike, di Super Sportnya, sedangkan untuk pembalap-pembalap binaan Honda di MotoGP-nya ya, di kelas MotoGP-nya baik di kelas Moto3 kemudian di Moto2. Tentu saja yang menjadi perhatian adalah pembalap yang di program Road to MotoGP-nya. Jadi untuk pembalap Indonesia, menurut admin juga berharap untuk Aldi Satya Mahendra bisa menyeberang ke kelas Moto2 seandainya nanti prestasi Aldi Satya Mahendra di musim 2025 ini bisa cukup baik di kelas Super Sport ya sob, karena di musim 2024 Aldi sudah membuktikan di kelas Super Sport 300-nya Aldi adalah pembalap terbaiknya di seluruh dunia. Jadi kita tunggu saja lagi pembuktian dari Aldi Satya Mahendra, apakah Aldi juga bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pembalap kelas dunia di kelas Super Sport, sehingga nantinya Aldi bisa diorbitkan ke kelas Moto2. Jadi nanti bisa saja Aldi juga akan sampai ke kelas MotoGP sob. Tapi mungkin jalurnya ya dari Yamaha tadi. Kalau untuk Veda Ega Pratama jalurnya ya ATPM merah dari Honda ya sob. Nah, tentu saja kalau admin ya berharap pembalap-pembalap Indonesia bisa sampai ke level dunia, baik mereka ini membela ATPM merah ataupun ATPM biru, terserahlah yang mana saja. Yang penting kita ingin melihat bagaimana pembalap Indonesia ini
dilihat sebagai pembalap yang sudah berada di level dunia, disegani di level dunia. Dan itulah yang ingin kita lihat ya sob. Karena untuk saat ini menurut admin 2 pembalap yang bisa kita sebut atau yang bisa kita harapkan untuk bersaing di level dunia, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra, yang mereka kalau dilihat dari skillnya, dari mentalnya, ini pembalap yang cukup komplit untuk berlaga di level Eropa dan juga level dunia sob. Oke sob, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan admin di video kali ini. Bagi sobat-sobat balap mania yang suka dengan video admin, bisa di like, subscribe, dan juga di share untuk membantu channel ini terus berkembang. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.